Tugu Trans merupakan salah satu bagian dari program penerapan bus rapid transit yang direncanakan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. PT Jogja Tugu Trans sendiri beralamat di Jalan Jogja Wonosari. PT Jogja Tugu Trans mengoperasikan sebanyak 50 bus yang terdiri dari bis milik Jogja Tugu Trans dan juga bus milik PT AMI. Kecelakaan maut terjadi beberapa waktu lalu di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kecelakaan terjadi antara seorang pesepeda motor dan Transjogja. Parahnya, sopir Transjogja tidak mau berhenti begitu kecelakaan terjadi. Yang kedua, yaitu rute bus Transjogja yang kurang dan waktu tunggu bus yang lama. Hal ini bisa kita lihat dari eksperimen yang dilakukan oleh salah satu akun channel YouTube Amerta Transjogja versus Motor. Eksperimen balapan ke Prambanan. Dari video di atas, kita dapat menyimpulkan benar saja, waktu yang ditempuh dengan bis Transjogja yaitu sekitar 2 jam 30 menit, sedangkan ketika kita menggunakan motor hanya sekitar 1 jam 30 menit. Adapun rute bis Transjogja yang belum ada sampai sekarang, seperti dari Terminal Jombor sampai dengan Jalan Magelang Tempel dan Jalan Balagan Atas. Masalah yang ketiga yaitu lajur bis Transjogja dan adanya kemacetan. Yuk kita simak bagaimana kondisinya. Setelah kita mengetahui permasalahan yang terjadi, terus apa sih dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan-permasalahan tersebut? Dampak yang pertama, dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan bagi penumpang ataupun kendaraan lain, sehingga membuat penumpang menjadi enggan untuk menaiki bis Transjogja. Dampak yang kedua, menurunnya minat untuk menggunakan Transjogja. Kok bisa sih hal ini terjadi? Dampak yang ketiga atau yang terakhir, dampak lainnya yang timbul juga semakin meningkatnya angka kemacetan di Yogyakarta. Dilansir dari Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta menempati posisi keempat sebagai kota termacet di Indonesia pada tahun 2018. Tingkat kemacetan di Yogyakarta mencapai 24% di luar jam sibuk dan naik menjadi 27% pada saat jam sibuk. Lalu, solusi apa aja sih yang udah dilakukan selama ini? Solusi yang sudah ada saat ini, yang pertama, adanya peraturan menteri tentang pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta adanya sanksi apabila perusahaan angkutan umum tidak membuat, melaksanakan, dan menyusun sistem manajemen keselamatan yang sesuai dengan aturan. Sanksi yang dimaksud berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin operasional. Solusi selanjutnya yang sudah ada adalah
Kementerian Perhubungan RI di Yogyakarta meluncurkan program baru yaitu Teman Bus pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Teman Bus merupakan akronim dari transportasi ekonomis, murah, aman, dan nyaman. Teman Bus Jogja memiliki jangkauan rute yang lebih luas daripada Trans Jogja. Teman Bus melayani 3 koridor baru, yaitu Ngabean Taman Kuliner Godean, Bandara Adi Sucipto Terminal Pakem, dan Terminal Condong Catur UGM Terminal Pakem, dengan 44 armada bus. Oleh karena itu, waktu kedatangan armada akan lebih singkat, yaitu 5-10 menit. Namun, solusi yang ada seharusnya bisa memperbaiki sistem yang lama, bukan hanya membuat sistem baru tanpa adanya perbaikan. Solusi yang pertama adalah meningkatkan fasilitas di halte maupun di portable dengan membuat atap agar penumpang yang menunggu tidak kepanasan dan kehujanan, serta lebih memperhatikan kebersihan baik di halte maupun di dalam busnya demi kenyamanan penumpang. Solusi yang kedua, agar Trans Jogja bisa lebih efektif dan efisien, diadakan penambahan rute perjalanan agar penumpang tidak terlalu banyak transit, yang mana hal tersebut dapat memakan banyak waktu di perjalanan. Juga diberikan fasilitas akses menuju tempat tujuan yang tepat, sehingga tidak ada alasan pengguna menggunakan transportasi pribadi atau ojek online. Dan solusi yang ketiga, Trans Jogja harus dibuatkan jalur khusus. Ketika dia punya dedicated lane tadi, sehingga dia punya lajur sendiri, bagaimana dengan Yogyakarta karena jalannya kecil-kecil gitu. Inilah sebetulnya tantangan kita gitu. Selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi berupa kritik dan saran untuk memperbaiki pelayanan dari bus Trans Jogja agar menjadi angkutan publik antar kota yang lebih baik di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, kelalaian sopir bus Trans Jogja dalam mengemudi sangat dilarang dan sebisa mungkin harus diminimalisasikan atau kalau bisa harus menghindari resiko tersebut karena dapat membahayakan bagi awak dan seluruh penumpang bus Trans Jogja. Untuk kelalaian supir bus Trans Jogja sendiri dapat diberikan punishment berupa sanksi yang tegas agar si pelaku jera atau tidak mengulangi kesalahannya. Sudah terdapat ketentuan atau sanksi hukum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yaitu PM nomor 85 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Pada bab 3 pasal 17 ayat 1-3, pada bab 4 pasal 18 ayat 1-3, dan pada pasal 19 ayat 1-3 telah dibahas, yaitu mengenai pembinaan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan sanksi administratif. Rekomendasi yang kedua berupa pelayanan dari bus Trans Jogja yang masih kurang layak dalam beroperasi sehingga dapat membahayakan pengguna bus. Pelayanan bus Trans Jogja harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak ditinggalkan oleh para peminat dan pengguna bus Trans Jogja. Dengan kata lain, akan selalu diminati oleh old human dan kaum millennials karena pelayanannya baik. Mengapa demikian? Karena kompetitor bus Trans Jogja semakin banyak dan mereka juga selalu mengupdate dan mengupgrade pelayanan dari transportasi yang mereka punya agar setidaknya lebih progresif dari sebelumnya. Apabila pelayanan dan fasilitas baik, maka para pengguna akan setia dengan bus Trans Jogja, apalagi dengan harga atau tarif yang relatif terjangkau dibandingkan dengan harus menggunakan ojek online atau taksi online seperti Grab dan Gojek. Akan jauh lebih menghemat budget bukan? Apabila memilih menggunakan Trans Jogja dengan tarif Rp3.600 per orang. Hal ini linear dengan konsep pelayanan yang profesional dilihat dari beberapa indikator, yaitu efektif, keterbukaan, efisiensi, ketepatan waktu, responsif, dan adaptif.
Rekomendasi yang ketiga berupa fasilitas bus Trans Jogja yang kerap menjadi polemik dari transportasi umum sehingga perlu ditingkatkan. Misalnya kondisi internal bus yang kurang memadai seperti bus yang tak layak pakai, jendela berkarat atau rusak sehingga tak bisa dibuka, mesin bus yang sudah usang, klakson bus yang tak berfungsi, dan lain sebagainya. Serta kondisi eksternal bus seperti rusaknya kaca spion bus, rusaknya lampu utama dan lampu sen bus sehingga tak berfungsi dengan baik, dan cat bus yang biasanya sudah mengelupas. Berbagai kondisi bus yang seperti itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Harus segera dilakukan peremajaan untuk bus Trans Jogja agar dapat beroperasi dengan fasilitas yang memadai. Terkadang di halte atau tempat menunggu sekaligus tempat pemberhentian bus juga banyak yang perlu dievaluasi untuk diperbaiki, seperti halte bus yang tidak ada atapnya dan halte bus yang terlalu sedikit menyediakan tempat duduk. Kondisi yang demikian perlu diperhatikan demi kenyamanan pengguna bus Trans Jogja agar pada pengoperasionalan bus Trans Jogja tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna dan supir bus. Hal ini selaras dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang besaran biaya operasional kendaraan Trans Jogja yang membahas mengenai peremajaan kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur dengan penambahan kendaraan baru, kenaikan upah, dan perbedaan jarak tempuh kendaraan dalam masing-masing trayek perlu perubahan besaran biaya operasional kendaraan Trans Jogja. When the night kicks in, that's when you know